Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Ada Haria pagi ini yang menemani Anda. Nah, kita kalau membicarakan soal para warga negara Indonesia, para muda-mudinya sekarang, generasi muda-mudinya sekarang itu keren-kerennya luar biasa ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh atau generasi muda ini semakin banyak yang muncul dengan segudang prestasinya maupun juga talentanya. Dari seluruh kawasan Indonesia, sahabat Sonora, tidak terkecuali, termasuk para generasi muda dari Papua yang penuh talenta. Mereka sudah berprestasi, mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan yang paling penting adalah sosok-sosok mereka ini juga menginspirasi para generasi muda lainnya. Ini udah banyak dibuktikan loh sahabat Sonora, ada yang mengikuti kompetisi sampai tingkat internasional, kemudian di tingkat nasional juga, dan mereka, si para inspirator ini merupakan orang asli Papua. Sosok-sosok yang sangat memotivasi dengan berbagai macam prestasinya dan terus berkarya, terus berinovasi, terus mengembangkan prestasinya demi bisa maju dan juga membangun serta mendorong kesejahteraan di Papua dan juga Papua Barat. Hari ini, pagi ini, Haria sudah bersama tiga sosok menginspirasi dari Bumi Cendrawasih. Yang pertama sahabat Sonora, kita sapa dulu seorang pemain timnas sepak bola U19, ada Alfredo Tata. Selamat pagi Tata. Pagi, selamat pagi Halo, juga. apa kabar, sehat? Ya, puji Tuhan sehat baik. Luar biasa. Tiap hari main sepak bola sih ya, jadi sehatnya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ya, Oke Tata, terima kasih udah menyempatkan waktunya di pagi ini. Nanti kita bakal ngobrol ya. Saya mau nyapa dulu. Haria nyebutnya temen lah ya, biar kayak berasa seumuran gitu kan. Mereka berprestasi, Haria pun juga biar kecipratan berprestasi. Temen Haria yang kedua, yang satu ini merupakan Miss Asia Global Indonesia 2020, ada Yunita Alanda Monim. Selamat pagi Kak Yunita. Halo, selamat pagi, Kak. Apa kabar? Sehat? Puji sehat. Luar biasa. Tapi anyway, saya mau ngucapin selamat ya atas prestasinya di tahun 2020 sebagai Miss Asia Global Indonesia. Congratulations, ini prestasi yang luar biasa ya. Sampai sekarang masih ke bawah euforianya ya Yunita ya. Ya, puji Tuhan masih ke bawah, masih disebut-sebut juga tuh gelarnya. Kan kalau kata orang-orang di dunia pageant, walaupun menjabatnya hanya 1 tahun, hanya beberapa, tapi menginspirasinya itu selamanya. Keren Umur Kak Yunita. hidup. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kemudian selain ada Tata, ada Yunita, ada teman Haria yang ketiga sahabat Sonora. Seorang ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ada Foni Beatrix Muguri. Kak Foni, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Arya. Selamat pagi juga Sobat Sonora dimanapun berada. Mantap. Kak Foni apa kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat. Luar Harus biasa. sehat. Harus sehat, apalagi di tengah pandemi kayak gini tuh, sehat-sehat itu pertanyaan nomor 1 ya. Iya, betul. Kak Foni juga anyway, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat menyapa sahabat Sonora dan juga bergabung bersama Yunita dan juga Kak Tata di pagi ini. Saya ke Kak Tata dulu boleh ya. Ini kan kalau ngomongin soal bola gitu kan, semua orang, apalagi cowok-cowok ini hobi banget sama namanya sepak bola. Anyway, Kak Tata tadi kan yang udah hari announce di awal sebagai pemain timnas sepak bola U19. Awalnya bisa masuk ke timnas sepak bola U19 ini karena memang iseng-iseng suka sepak bola atau gimana Tata? Memang dari kecil udah suka main bola sih. Sejak kecil udah suka bola? Senang bermain bola. Ya, Oke. di kompleks di Papua memang anak-anak senang suka bola. Berarti dari kecil dengan suka main sepak bola itu, tapi sempat kepikiran nggak pengen banget nih gabung di timnas Indonesia? Atau pada saat itu pun juga ketika mau mendaftarkan diri juga tidak ada bayangan sebelumnya? Ya, tidak percaya juga sih bisa ada di timnas. Nggak sangka-sangka juga bisa masuk ke timnas. Oke. Karena dari Papua, dari pelosok. Tahun berapa saat itu daftarnya, Kak Tata? Masuk timnas dulu tahun 2019. Waktu itu timnas 16 dulu. Sejak Timnas 19. sejak timnas 16 di tahun 2019 dan masih di sampai tahun 2022 ini di timnas U19. Nah, ini kan bisa bergabung dengan timnas U19 itu kan denger-denger gitu ya, diposisikan sebagai bek sayap. Betul?
Iya betul. Itu dari dulu sudah mendapatkan Betul, posisi di back sayap atau sebelumnya di posisi apa? Sebelumnya belum sih. Sebelumnya di posisi back tengah, center back. Oke. Back saya. Oke. Kemudian sekarang di bagian back sayap, betul ya? Iya. Oke, saya sekarang geser ke Kak Yunita. Kak Yunita, tadi kan udah hadiah announce juga di awal gitu kan sebagai Miss Asia Global Indonesia 2020. Sejak juga permodelan atau gimana ceritanya Kak Yunita? Sebenarnya kalau tertarik enggak juga sih, cuman iseng-iseng aja waktu kecil. Tapi enggak sempat kesampaian juga, baru kesampaian itu pas kuliah. Baru kesampaian. Dan kemudian di tahun 2020 mendaftarkan diri sebagai Miss Asia Global Indonesia. Ya, puji Tuhan karena waktu itu Papua dapat jatah juga ya. Oke. Udah mendaftar kayak gitu, coba. Tapi di balik prestasinya yang luar biasa ini ternyata dengar-dengar juga awalnya Mama sama Papa itu sempat nggak mendukung Yunita di dunia modeling, betul? Iya, benar sih. Oke, bisa diceritakan. Kan biasanya ketika kita tidak dapat dukungan tuh sempat kayak, aduh ya udah deh, berarti nggak usah. Bagaimana Yunita kemudian berhasil meyakinkan orang tuanya Yunita itu bisa gitu? Bagaimana meyakinkan orang tua dengan membuktikan dengan prestasi gitu loh. Dan ketika bisa ada di sana, ternyata kita nggak seperti yang orang-orang bayangkan. Karena kalau kita di Papua itu kalau bilang modeling ya, kayaknya nggak banyak gitu loh. Pasti atlet, terus pasti yang di bidang lain lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan model apa sih, catwalk, gini-gini gitu kan. Padahal nggak hanya itu tugasnya model, apalagi kalau duta kayak gitu sih Kak. Jadi dibuktikan dengan prestasi. Dan setelah jadi duta atau berkecimpung di dunia modeling itu, ternyata kita nggak hanya catwalk, nggak hanya peragaan busana, tapi kita bisa mengabdikan diri kepada masyarakat melalui program-program sosial seperti itu. Mantap, jadi tidak hanya tampil di atas panggung, tapi di belakang panggung pun juga mengabdi untuk masyarakat ya Yunita ya. Tapi dengar-dengar juga selain menjadi Miss Global Asia Indonesia, Yunita ini juga pernah menjadi Duta Humas Polda Papua, Duta Wisata Provinsi Papua, Duta Genre Papua, dan juga masih banyak yang lainnya. Tapi ini pengalaman yang luar biasa ini dimulai dari tahun berapa Yunita? Aku mulai fokus itu di tahun 2015 Kak. Oke. Diawali dengan ikut kompetisi Duta Genre Provinsi Papua. Itu di tahun 2015? Oke, kemudian di tahun berikutnya kemudian mencoba untuk dunia pageant yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan kita udah ikut yang satu, kayak penasaran gak sih? Yang lain juga. Ya udah, mumpung masih muda ya, tagline-ku tuh mumpung masih muda, gitu. Coba aja dulu. Dan puji Tuhan ketika coba, puji Tuhan juara 1 juga waktu itu dan berkesempatan mewakili Provinsi Papua di tingkat nasional. Dan ya akhirnya terus menerus ketagihan dong jadinya. Tapi ngomong-ngomong soal mumpung masih muda, ini pun tadi juga ada Tata, kemudian Yunita. Saya geser ke teman saya juga yang satu ini, ke Kak Foni. Ini pun juga mumpung masih muda, sudah mencoba banyak hal. Kak Foni, saya tuh nemu loh banyak tulisan kakak tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH. Bisa diceritakan, ini kan untuk menulis seperti ini pastinya nggak asal menulis apa yang ada di otak. Ada risetnya terlebih dahulu, ada penelitiannya terlebih dahulu. Proses menulis seperti ini sudah ditekuni sama Foni sejak kapan? Ya, kalau JDIH sendiri itu tugas saya sehari-hari sebagai seorang ASN. Kami punya salah satu layanan yang namanya layanan JDIH itu atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi keseharian saya memang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum ya, memberikan informasi terkait regulasi di bidang Kementerian Kominfo dan juga informasi hukum lainnya. Jadi memang sejak 2014 saya masuk di Kominfo, saya sudah mengerjakan tugas harian saya sebagai pengelola JDIH.
Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022. Yes. Luar biasa. Perjalanan yang panjang ini awalnya memang dari Kak Foni sendiri juga untuk kuliahnya jurusannya dari ilmu komunikasi, ilmu hukum mungkin, atau jurusan apa? Kalau saya background-nya memang hukum. Ilmu hukum, dari hukum? Iya, betul. Iya, dari hukum. Oke. Kemudian sekarang bekerja di Kominfo gitu. Ada yang pasti banyak yang kemudian sahabat Nora, wah ini kan agak lintas jurusan gitu ya. Apakah susah menyesuaikannya, Foni? Sebenarnya nggak lintas jurusan ya, karena di setiap kementerian lembaga pemerintah itu pasti ada bagian yang menangani bagian hukumnya. Jadi memang saya di Kominfo sendiri itu ada di Satuan Kerja Biro Hukum. Jadi sesuai dengan background pendidikan saya, sarjana hukum. Oke, memang di Kominfo tapi kemudian untuk menghandle masalah hukumnya begitu ya? Iya, betul. Tapi Foni boleh dong kita kepo dikit, mungkin bisa ceritakan dikit atau banyak juga nggak apa-apa gitu kan. Tugas paling mudah atau tugas yang paling bikin pusing ada nggak? Kalau tugas yang paling susah itu ya sehari-hari, karena saya tugas jabatannya sebagai penyusun abstraksi hukum. Jadi memang yang paling susah itu membuat abstraksi. Misalnya ada berapa banyak peraturan, satu peraturan misalnya ada 500 halaman misalnya. Nah kemudian saya dituntut untuk membuat abstrak yang sesingkat-singkatnya. Nah itu memang kalau lagi nyusun abstrak itu nggak boleh ada gangguan lain, karena yaitu karena berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan informasi ke publik, jadi kita harus mengerjakannya dengan baik dan tepat agar masyarakat juga mendapatkan informasi yang tepat dari kami. Dari sekian banyak tadi kebentuk menjadi sebuah abstrak itu membutuhkan waktu berapa lama? Paling cepat? Paling cepat 1 hari. Saya ngebacanya aja kayaknya udah pusing duluan itu. Iya, jadi begitu. Misalnya ada pengundangan peraturan baru, di hari yang sama kita harus publikasi itu peraturan, di hari yang sama juga kita harus membuat abstraknya. Jadi ada teman-teman atau masyarakat yang kemudian agak ribet nih kalau baca peraturan sebanyak ini. Jadi dengan abstrak tadi, akhirnya teman-teman jadi memahami, oh kira-kira peraturan ini tuh tentang ini gitu. Jadi bisa lebih paham dengan mudah masyarakatnya. Mantap. Saya tunggu abstrak-abstrak lainnya ya, Foni ya. Siap. Saya balik lagi ke Tata. Ini para pecinta bola pasti sudah tidak asing ya dengan nama Alfredo Tata alias Tata ini. Tadi Tata sempat menyebutkan udah mulai sejak tahun 2019 kemudian sampai tahun 2022. Untuk nomor punggungnya sendiri Tata nomor berapa sih? Ya, sekarang nomor 12. Nomor 12. Sebelumnya? Ya. Sebelumnya 16, ya. 16. 16 kemudian ke nomor 12. Tapi anyway Tata, ini kan menjadi kebanggaan yang luar biasa ya, terutama pasti orang tua bangga sekali gitu. Tapi saya pengen tahu deh, pada saat Tata dinyatakan lolos menjadi bagian dari Timnas Indonesia gitu kan, respon keluarga pada saat itu seperti apa? Ya, respon keluarga pastinya bangga, bersyukur. Keluarga juga bangga, teman-teman juga di sekitar bangga pastinya. Bangga banget ya. Sama halnya juga dengan orang tuanya Yunita, orang tuanya Tata pun juga sama tadi ketika Yunita dan Tata beda orang hari ya. Maaf saya namanya agak keselip. Pada saat orang tuanya ketika Yunita dinyatakan menang pun juga pasti orang tuanya sangat bangga. Tapi anyway Tata, dengan posisi yang dimiliki sekarang gitu kan, apakah kemudian Tata oke, aku akan tetap bertahan di posisi seperti ini gitu, atau ada planning ke depannya lagi yang jangkauannya lebih luas? Posisi apa nih Kak? Untuk di dunia sepak bola. Oh, ya keinginan saya bukan hanya di Timnas U19, pastinya ke Timnas Senior, dan ya mungkin kalau Tuhan izinkan bisa main di luar negeri. Amin. Pasti keinginan terbesarnya gitu ya, membawa Bumi Cendrawasih, membawa Indonesia untuk semakin dikenal dengan dunia mancanegara gitu ya. Iya, betul. Oke. Anyway, Tata, Yunita, dan juga Foni, kita break dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan juga sahabat Sonora, pastinya perbincangan bersama tokoh-tokoh inspiratif di edisi pagi hari ini ada Alfredo Tata, pemain timnas sepak bola U19, kemudian ada Yunita, Miss Asia Global Indonesia 2020, dan juga Foni, seorang ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia masih bakal dilanjutkan. Jadi pastikan terus bergabung bersama kami hanya di Sonora Network.
Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Sonora Network dan juga masih menemani Haria dan juga teman-temannya Haria ngobrol di pagi hari ini. Kapan lagi loh Haria tuh bisa langsung nongkrong dengan 3 orang berprestasi dari Bumi Cendrawasih. Ada pemain timnas sepak bola U19, ada Tata, kemudian ada Miss Asia Global Indonesia 2020 ada Yunita, dan juga bersama ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ada Foni. Tadi sudah banyak dibocorkan oleh Tata, Yunita, dan juga Foni masing-masing prestasi dari mereka ya yang sudah ditorehkan sejak dulu gitu kan sampai saat ini. Foni dari tahun 2014 berhasil meringkas undang-undang yang sangat panjang menjadi sangat ringkas supaya dipahami masyarakat. Kemudian Tata dengan dunia sepak bolanya berhasil mengharumkan nama Papua itu melalui Timnas Indonesia, dan juga Yunita berhasil mengharumkan nama Papua melalui ajang pageant atau kedutaan lainnya juga. Saya balik lagi ke Tata. Tata, kalau ngomongin soal dunia sepak bola itu kan yang pasti kita tahu gitu, itu membutuhkan energi yang luar biasa, tenaga yang luar biasa. Biasanya Tata untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan gitu kan, persiapannya dari berapa hari sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya? Ya pasti dari beberapa bulan ya. Beberapa bulan mempersiapkan mental, fisik, pola makan, olahraga, ya apa yang sudah dilatih bisa melakukannya nanti di pertandingan. Itu termasuk latihan sendiri maupun bersama tim gitu ya? Iya. Oke. Nah, selain sibuk di lapangan, Tata ada kesibukan lainnya kah? Ya, kalau kesibukan di luar ya paling sekolah. Berarti Tata itu aktif di Timnas Indonesia di tengah sekolahnya? Iya. Oke. Tata bisa mendengar suara saya dengan jelas tapi ya? Iya. Oke. Kelas berapa sekarang Tata anyway? Baru lulus. Lulus dari SMA, betul? Iya. Nah, ini kan berarti pada saat tahun 2019 bergabung dengan Timnas itu kan juga masih di tengah bangku sekolahnya. Pada saat itu kesibukan untuk belajar, kemudian juga untuk berlatih sepak bola gitu kan. Membaginya gimana Tata? Ya, izin di sekolah gitu, kayak izin untuk kalau macam lagi ada pertandingan, izin di sekolah, terus kalau saat pertandingan dan sebagainya, latihan maupun itu izin. Nah, sahabat Sonora ini contoh yang baik ya. Jadi walaupun mempunyai hobi di dunia sepak bola gitu kan, hobi lainnya di luar sekolah, tetap mengutamakan sekolah gitu ya. Jadi sekolah tetap jalan, kemudian hobi sepak bolanya pun juga tetap jalan. Saya geser lagi ke Yunita. Yunita, itu kan dunia modelingnya pun juga memang sudah ditekuni sejak bangku sekolah gitu kan. Sempet gak sih ada momen agak susah membagi waktu? Waduh, saya harus sekolah, saya harus mengikuti seleksi kedutaan. Karena seperti yang Arya tahu, untuk mengikuti kompetisi pageant seperti ini kan waktunya nggak singkat yang hanya 1 hari terus udah selesai gitu kan, ada proses yang cukup panjang gitu kan. Membagi waktunya sempat susah nggak Yunita? Aku sempat gagal ya dalam manajemen waktu. Waktu aku kuliah dan mengikuti kompetisi, karena saat kompetisi terkadang itu waktu kita untuk ujian tengah semester kayak gitu kan. Jadi biasanya setelah kompetisi balik harus ngejar lagi. Jadi aku tuh punya julukan setiap ujian pasti di ruang dosen. Ujian semester tuh pasti di ruang dosen. Tapi mau nggak mau ya, kalau enggak kan kita nggak bisa lulus. Jadi ya ada sebab akibat lah. Maksudnya ada sesuatu yang harus kita tanggung kalau memang kita udah memutuskan untuk melakukan itu. Seperti itu. Luar biasa banget sih. Salah satu contoh lagi sahabat Sonora. Oke, sibuk di dunia selain pendidikan gitu kan, tapi pendidikan pun juga jangan dikesampingkan. Walaupun nyusul gitu nggak apa-apa. Yang penting kan dua-duanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi menariknya sahabat Sonora, memang kalau membicarakan terkait dunia di depan panggung, ini pun juga tidak jauh-jauh dengan dunia layar TV. Yunita, boleh nggak sih disampaikan ceritanya gitu kan? Awalnya bisa bergabung dengan TVRI Indonesia gitu kan.
awalnya kan dari TVRI di Papua, kemudian ke TVRI di Jakarta. Perjalanan panjang ini bagaimana ceritanya Yunita? Kalau untuk perjalanan aku sampai bisa ke TV nasional sebelumnya itu aku karena ikut duta tuh Kak. Jadi waktu itu aku ikut duta bahasa tahun 2018. Aku masuk 5 besar tingkat provinsi Papua dan Papua Barat. Dan setelah seperti yang tadi udah aku ceritain ya, jadi kalau misalkan kita ikut duta, ada tuh program-program yang harus kita lakukan. Nah, salah satu program dari Balai Bahasa untuk Duta Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat itu ada program tutur lisan di radio sebenarnya. Jadi aku sebelumnya tuh sama teman-teman kita menjalankan tugas sebagai duta, jadi kita kayak cerita di radio, cerita rakyat Papua, jadi kita di sana terus berkesempatan lah untuk siaran di RRI. Ketika di RRI waktu itu di Pro 2 berkesempatan pula dapat informasi bahwa di TVRI Papua waktu itu lagi ada penerimaan presenter. Ya udah aku coba untuk mendaftar. Setelah 4 tahun aku di TVRI Papua, puji Tuhan aku dapat ya. Kalau kita di TVRI gitu kan bisa penempatan gitu kan Kak. Dan aku puji Tuhan di tahun keempat aku ditempatkan di TVRI Nasional di pusat sebagai penyiar berita. Seperti itu. Sampai tahun 2022 ini? Iya, sampai tahun 2022 kemarin. Kemarin. Oh masih baru banget kemarin ini ya? Iya, aku sebenarnya udah lagi sementara nggak siaran sejak April kemarin karena udah kerja di tempat yang baru seperti itu. Memang tertarik sama dunia jurnalis, Yunita? Aku tuh punya cita-cita jadi penyiar itu dari aku masih kecil Kak. Dan aku udah tentuin aku mau jadi penyiar di TV mana udah dari aku kecil dan puji Tuhan iya gitu. Ngomong-ngomong soal cita-cita, saya geser ke Kak Foni. Kak Foni, untuk menjadi ASN ini kan cita-cita banyak orang gitu kan, bekerja di kantor, kemudian mengabdi kepada negara gitu kan. Apakah menjadi PNS, kemudian untuk spesifiknya bekerja di Kementerian Komunikasi, ini pun juga Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menjadi salah satu cita-cita dari Kak Foni? Iya, jadi memang PNS itu cita-cita saya dari kecil. Jadi karena saya di Jayapura, dulu senang banget lihat orang kalau pakai seragam coklat. Kalau di daerah seragamnya coklat ya. Jadi dulu pokoknya cita-cita saya kalau sudah kerja harus jadi PNS biar pakai seragam itu. Nah setelah lulus kuliah, puji Tuhan gak menunggu lama, setelah lulus ada penerimaan CPNS langsung masuk di Kementerian Kominfo. Jadi sama-sama PNS tapi beda di seragam doang. Kalau Kominfo seragamnya biru, jadi beda di seragamnya aja. Beda seragam gak apa-apa, gak pakai warna coklat gak apa-apa, tapi kan langsung ke pusat gitu kan. Iya betul, puji Tuhan langsung di Kominfo. Ini loh rezeki yang luar biasa loh, karena kan seperti yang kita ketahui untuk menjadi PNS itu kan saingannya banyak sekali gitu kan, yang daftar juga banyak gitu kan, bahkan banyak yang berhasil lolos itu setelah percobaan keberapa gitu. Haria udah 2 kali juga nggak lolos-lolos. Iya betul, dan puji Tuhannya pada saat itu memang kami angkatan pertama yang kemudian ada saat itu kebijakan pemerintah khusus untuk memberikan afirmasi khusus bagi putra-putri Papua. Jadi memberikan jalur khusus untuk penerimaan CPNS. Jadi memang saya itu angkatan pertama. Jadi dibukanya jalur khusus untuk putra-putri asli Papua menjadi seorang PNS. Tadi Yunita menceritakan untuk menjadi presenter itu impian sejak kecil. Ternyata Kak Foni pun juga menceritakan pengen bekerja di kantor menggunakan seragam juga sejak kecil. Tata pun juga demikian ya, bermain sepak bola kan itu impian sejak kecil gitu. Tapi bergabung ke Timnas Indonesia itu juga apakah impian sejak kecil, Tata? Kalau itu waktu itu belum terpikirkan untuk bisa masuk ke Timnas. Belum kepikiran pada saat itu? Belum kepikiran. Sering berjalan waktu latihan dan mengikuti turnamen, ada tim scouting yang melihat dan begitu bisa dipanggil ke Timnas. Oh, dipanggil. Pada saat itu Tata juga mengikuti seleksi dengan berawal dari dipanggil oleh Timnas begitu.
ya mengikuti turnamen di luar Oke. Jawa. Ya. Baik, Tata, Yunita dan juga Foni, kita saatnya break dulu. Nanti kita masih punya 2 sesi lagi, kita sambung lagi nanti ya. Dan juga sahabat Sonora pastinya perbincangan bersama pemain timnas sepak bola U19 ada Tata, kemudian Miss Asia Global Indonesia 2020 ada Yunita, dan ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika ada Foni, masih bakal dilanjutkan sampai nanti kurang lebih pukul 10. Sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di Sonora Network dan juga pastinya masih di perbincangan bersama sosok-sosok muda menginspirasi dari Papua yang penuh talenta dan juga sudah mengharumkan nama Indonesia melalui banyak sekali yang sudah mereka lakukan ya. Tadi ada narasumber saya, ada Tata yang sejak tahun 2019 sudah bergabung di Timnas Indonesia. Kemudian Yunita sejak tahun 2015 tadi ya, sejak tahun 2015 pun sudah menapakkan kakinya di panggung. Kemudian ada juga Foni yang sejak tahun 2014 berhasil meraih cita-citanya untuk bekerja menggunakan seragam ala ASN. Walaupun warnanya beda ya, Foni tadi ya. Walaupun warnanya yang dilihat waktu kecil warnanya coklat, kesampaiannya yang lebih tinggi dengan yang warna biru. Saya ke Foni dulu, kalau tadi kan udah dimulai dari Tata, Yunita dan juga Foni, sekarang kita balik urutannya. Saya ke Foni dulu. Anyway, Foni, dari Papua kemudian ke Jakarta gitu kan, bekerja dengan lingkungan yang baru, dengan suasana yang baru gitu kan. Perasaan yang dirasakan bagaimana? Apakah sempat ada shock culture gitu kan? Atau langsung bisa menyesuaikan, ya kita di Indonesia, kita tuh semuanya sama gitu. Pengalaman pertama kerja kalau shock culture gak ada ya, karena kebetulan saya di Biro Hukum, banyak dari teman-teman orang Medan yang sama-sama keras juga, jadi kayak berasa sama gitu, berasa sama karena sama-sama keras juga. Jadi malah pengalaman pertama bekerja di Jakarta itu lebih kepada kangen orang tua sih ya, karena itu benar-benar pengalaman pertama merantau dan jauh dari orang tua. Jadi selama bekerja di Kementerian Kominfo itu saya itu berpikirnya ya udah, karena sekarang jauh dari orang tua, jadi kantor itu harus jadi rumah saya, pimpinan saya harus jadi orang tua saya, rekan-rekan saya harus jadi saudara saya. Jadi saya menciptakan lingkungan yang nyaman buat saya, biar saya kerjanya makin lancar. Gitu kira-kira. Nih, barusan saya tuh langsung nguat kalimat yang disebutkan barusan loh. Atasan saya orang tua saya, rekan-rekan kantor saya itu adalah saudara saya, kantor itu adalah rumah saya. Saya juga ngerantau ya, walaupun masih dari Jogja ke Jakarta, tapi yang namanya homesick itu kan kadang-kadang kerasa gitu ya. Dan oke, sahabat semua, kita gunakan quote-nya barusan dari Foni. Kalau Anda yang juga sama-sama ngerantau, kemudian belum bisa pulang atau jauh buat pulang ke rumah, itu tadi yang diingat. Atasan saya adalah orang tua saya, teman-teman kantor adalah saudara, kemudian kantor adalah rumah. Itu yang menguatkan Foni sampai hari ini. Iya, betul. Sampai 8 tahun berkarir di Kementerian Kominfo. Tapi sempat ada kepikiran kayak gini nggak sih? Wah, 8 tahun itu merupakan perjuangan yang luar biasa, atau waduh ya ampun ternyata berat juga gitu. Atau seperti apa yang dirasakan Foni? Justru nggak berasa 8 tahunnya. Oke, ya. Itu berarti saking menikmatinya ya? Iya betul, saking menikmatinya, saking ada di lingkungan yang bersahabat, jadinya betah. Oke, tapi Foni dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dalam melancarkan semua apapun yang dilakukan, adakah sosok yang menginspirasi Foni? Entah mungkin dari pahlawan, artis, atau dari tokoh masyarakat, tokoh negara, atau orang tua? Kalau saya ditanya sosok inspirasi, pasti saya jawabnya mama. Karena mama itu sosok inspirasi saya yang paling utama ya. Karena menjadi seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Papua, kemudian ada di Jakarta, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Jadi yang selalu saya ingat di kepala saya, pesan-pesan mama, ketika kamu udah berada di Jakarta, ketika kamu udah berada di Kementerian Kominfo, percayalah kamu dipercayakan oleh Tuhan untuk ada di situ. Jadi tunjukkan bahwa kamu bisa, agar lewat kamu teman-teman di Papua bisa lihat bahwa oh iya kita bisa dan kita mampu. Itu yang selalu saya ingat pesan mama. Luar biasa. Merinding saya bosan dengernya itu, benar-benar. Ketika kita sudah diberikan itu berarti adalah rezeki kita, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Tata sendiri, semenjak merantau ke Jakarta gitu kan,
Apa sih yang dilakukan kalau pas lagi kangen sama rumah gitu? Ya paling kalau lagi kangen ya mungkin telepon telepon menanyakan kabar, ya orang tua juga selalu menanyakan kabar. Pasti itu lewat telepon aja. Oke. Ya. Pulang ke Papua terakhir kali kapan? Setiap tahun pulang sih kalau lagi libur, kalau nanti Oke. Natalan, ya libur Natalan gitu pulang. Oke. Nah, berbicara soal sosok yang menginspirasi, kalau tadi Foni adalah seorang mama gitu yang menguatkan, yang menginspirasi, yang bisa menjadi apa ya, cerminan gitu ya ketika menghadapi apapun yang dihadapi di depannya gitu. Kalau dari Tata sendiri, sosok yang menginspirasi siapa? Apakah pemain bola Indonesia atau pemain bola di luar negeri atau mungkin malah yang lainnya? Ya kalau yang menginspirasi saya pemain bola di luar negeri. Siapa tuh? Eh, Pemain PSG sekarang, dia main di PSG, Sergio Ramos. Ah, Ya, ini menginspirasi. kenapa? Kenapa Saya memilih lihat dia dia, sebagai... ya karena dia ada pemain yang bekerja keras dan saya senang lihat cara dia bermain. Oke. Bekerja keras itu yang menjadi sosok, menjadi diinspirasikan gitu Ya, kan. Kemudian cara bermainnya gitu. Itu pun juga apakah mempengaruhi Tata kalau pas lagi main bola gitu? ya kalau sebelum pertandingan pasti saya nonton video-videonya. Ah, oke. Ya, Ini ya benar-benar ya, cerminannya, salah satu cerminannya gitu. Tapi selain dia juga apakah ada yang lain? Atau hanya dia the only one-nya? ya kalau di luar negeri Sergio Ramos, kalau di Indonesia ada Kakak Yanto Basna. Ah, oke. Dua orang ini yang Juga pernah pokoknya, bermain di luar. Ya, dua orang ini ya, Tata ya. ya. Oke, kalau dari Yunita sendiri, sosok perempuan gitu kan, yang menjadi idola Yunita siapa? Apakah Putri Indonesia, Miss Universe, atau juga sosok mama? Kalau aku sih awalnya menjadi sosok yang sangat menginspirasi itu malahan papa. Oh, oh, oke. Bisa diceritakan kenapa Papa? Karena apa ya, dulu tuh masih kecil karena papa kan mantan atlet ya. Jadi dari kecil itu senang gitu loh lihat atlet itu kemana-mana keren gitu loh, berangkat pakai baju seragam dan lain sebagainya, terus pulang-pulang banyak cuannya. Dan jadi aku tuh dulu terinspirasi dari papa, di mana pengen seperti papa yang kemana-mana mengharumkan nama Papua, nama Indonesia, dan ya membuat aku termotivasi hingga saat ini. Namun aku nggak bisa jadi atlet, jadi aku coba di bidang yang lain seperti itu. Mengikuti jejak Papa dengan cara yang lain gitu Ya, ya. yang papa dengan cara yang lain. Dan sejak aku berkecimpung di dunia aku, awalnya sih aku terinspirasi dari Kak Keisha Woro. Aku Hmm. tuh ikuti dia karena dulu tuh aku sempat baca artikelnya bahwa dia tuh sempat minder karena dia tuh tinggi banget gitu lah. Padahal dengan kekurangannya itu menjadikan salah satu kelebihannya dia untuk menjadi Putri Indonesia. Kalau dari luar negeri aku tuh sangat mengidolakan Miss Prancis Alicia itu di tahun 2019 kalau nggak salah. Aku suka banget sama dia, salah satu wanita kulit hitam yang eksotik dan cantik banget kalau aku lihat kayak gitu. Dan aku tuh pernah insecure ya, minder terus karena aku Papua terus aku kayak gini, dan kalau misalkan aku lihat yang lain tuh cantik banget ya mereka, padahal definisi cantik itu bukan hanya karena wajah Betul. yang benar-benar ini, tapi gimana kita menghargai diri kita dan bersyukur atas diri kita, karena cantik itu kan berawal dari hati kita, kepribadian kita yang menunjukkan bahwa kita itu cantik seperti itu. Tapi anyway, Yunita jangan khawatir. Sekarang itu definisi cantik itu sangat luas kan. Tadi kayak Kezia yang dia minder, siapa sangka lo mengantarkan dia sampai ke Miss Universe kan? Yes, benar sekali Kak. Nanti Yunita ditunggu ya, Haria bacain beritanya Yunita ke Miss Universe.
dibawa dalam doa aja, amin. Amin. Dan juga pastinya Tata membawa nama Indonesia ke luar negeri, dan juga pastinya untuk Foni boleh dibantu ya kalau habis ada rumusan-rumusan undang-undang baru, saya dibantu versi ringkesnya. Nanti saya minta ke Foni langsung kali ya. Boleh. Baik, sahabat Sonora, kita masih punya satu sesi lagi di perbincangan bersama Tata, kemudian juga Yunita, dan juga Foni. Tetap bersama kami di Sonora Network, sahabat Sonora, hanya di edisi kali ini sampai nanti pukul 10 pagi. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, sahabat Sonora, Anda masih bersama saya Haria, dan juga pastinya masih bersama sosok-sosok menginspirasi yang tadi kita sudah banyak ngobrol. Sudah 3 sesi loh sahabat Sonora, nggak kerasa tinggal 1 sesi lagi di perbincangan edisi pagi hari ini tentang prestasi mereka, kemudian bidang-bidang yang mereka tekuni sejak dulu, dan siapa sangka bidang-bidang yang sudah mereka dalami sejak dulu ini berhasil mengantarkan nama mereka terpapang, tertulis dalam sejarah masing-masing bidangnya. Ada Tata di dunia sepak bola sebagai pemain timnas sepak bola U19, kemudian ada Yunita sebagai Miss Asia Global Indonesia 2020, dan juga ada Foni di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai aparatur sipil negara. Foni, anyway, kalau kita membicarakan soal Indonesia gitu kan, pastinya kan Presiden Joko Widodo ini mempunyai kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua. Ini kan sampai saat ini kita lihat gitu kan, efeknya, dampaknya gitu kan sangat dirasakan, baik manfaatnya gitu kan. Nah, kakak sebagai orang muda Papua dan juga bagian dari pemerintahan gitu kan, bagaimana melihat program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini? Baik, saya sendiri bagian dari dampak kebijakan Presiden Jokowi itu ya, karena yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, kebetulan saya angkatan pertama yang diberikan kesempatan khusus untuk putra-putri Papua untuk berkarir di kementerian dan lembaga kantor pusat ya. Jadi memang program ini sangat-sangat saya dukung, artinya melalui kebijakan ini kami muda-mudi Papua diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, jadi untuk menunjukkan bahwa kami mampu dan kami bisa. Jadi saya sangat mendukung kebijakan Pak Presiden, dan kemudian saya berharap anak-anak muda Papua juga memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan baik. Jadi mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang saya dapatkan. Oke, memanfaatkan apapun yang diberikan oleh pemerintah gitu kan, dan salah satunya pun ini bisa membuat kita semakin cinta dengan Indonesia gitu kan. Foni pun dari Papua berhasil mencapai cita-citanya gitu kan di perkantoran, bahkan sampai ke pusat juga. Kalau dari Tata sendiri gitu, melihat dunia sepak bola di Indonesia, progresnya sejauh ini seperti apa, Tata? Ya, progresnya semakin membaik karena adanya Coach Shin datang, dia merubah semua pemain, dia merubah karakter dan kedisiplinan pemain, mental pemain untuk menjadi lebih kuat lagi. Makanya Indonesia semakin membaik. Semakin membaik dan juga sangat siap untuk maju ke kancah internasional ya. Iya. Oke, saya geser ke Yunita. Yunita sebagai perempuan yang semakin dekat dengan dunia pageant yang diikuti oleh tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan juga gitu kan. Tadi pun juga Yunita sempat menyampaikan definisi cantik itu sekarang nggak cuma fisik aja tapi juga yang lainnya gitu kan. Sosok perempuan gitu kan yang ideal, kemudian sosok perempuan yang seperti saat ini gitu kan, yang mungkin saat ini masih kurang percaya diri atau seperti lainnya, seperti yang tadi Yunita sampaikan sempat minder gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghapus image supaya tidak minder itu tadi? Untuk menghapus rasa minder itu, pertama kita harus belajar, Kak. Belajar, karena kalau misalkan kita nggak belajar atau kita nggak punya perencanaan yang baik, pasti kita minder karena kita nggak tahu mau ngapain, Kak. Jadi bagaimana cara kita menghapusnya? Pertama kita perlu kenali diri kita, apa yang memang benar-benar kita inginkan, lalu kita jalani tuh, pelajari apa yang harus kita lakukan. Kayak contohnya kita mengenali diri kita dengan apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Nah dari kelebihan itu kita bisa meminimalisir, dan ketika kita udah tahu kekurangan kita bisa menambah
agar ketika kita pergi kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Seperti itu sih Kak, kalau aku mempersiapkan dan merencanakan diri dengan baik. Disimpulkan dari semua ini sahabat Sonora, tadi Foni menyampaikan bahwa kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga Tata pun bilang, tidak hanya di dunia sepak bola pastinya ya, tapi generasi kita itu baik di dunia sepak bola maupun yang lainnya semakin ke situ semakin bagus, semakin oke. Nah, dilengkapi dari Yunita, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu ya, supaya kita semakin matang dan juga kita semakin oke. Walaupun kita saat ini kurang merasa percaya diri, tapi percaya deh sahabat Sonora, kalau kita itu mempersiapkan dengan baik, memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah, generasi Indonesia itu akan semakin oke, semakin oke, semakin oke. Tapi kalau ngomongin terkait semakin oke, pastikan tiap orang itu mempunyai hobi yang dibanggakan supaya terlihat semakin oke gitu kan. Saya dari Tata dulu deh. Tata, selain sepak bola, punya hobi lainnya kah Tata? Ya, kalau hobi lainnya ya pasti ya paling main PlayStation. Oke. Terus? Ya, mungkin berenang. Oh, oke. Nggak jauh-jauh dari olahraga. PlayStation kan juga olahraga jari itu kan? Oke, main game, berenang, dan juga memang kebanyakan nggak jauh-jauh dari olahraga gitu ya. Oke, kalau dari Kak Foni sendiri untuk mengalihkan kebosanan gitu kan, kalau pas lagi boring gitu kan, biasanya melakukan yang disenangi lewat hobinya itu atau ngapain? Biar nggak boring, jadi selain aktivitas sebagai seorang ASN, kebetulan saya saat ini menjadi seorang mahasiswa, sedang melanjutkan magister hukum. Jadi memang aktivitas saat ini lagi disibukkan sama urusan pekerjaan dan juga urusan kuliah. Kemudian kalau berbicara soal hobi, karena saya itu hobi nyanyi, dari memang dimanapun ada paduan suara pasti di situ ada Foni. Jadi sampai ke Kementerian Kominfo pun yang pertama saya cari-cari info tuh ada nggak ya paduan suara Kementerian Kominfo? Ternyata ada. Dan langsung saya bergabung dengan tim paduan suara Kominfo. Ya ampun, Foni tahu gitu dari tadi Foni nyanyi aja dari awal sampai akhir ini. Iya. Menyanyi menjadi salah satu hobinya. Kalau Yunita salah satu hobinya apa? Kalau hobi aku tuh jalan-jalan sih Kak. Jadi traveling. Jalan-jalan. Tapi tuh aku belum pindah ke Jakarta ya. Aku baru pindah ke Jakarta di 1 tahun terakhir ini. Dan kalau di Jakarta kerjaan padat ya lumayan. Jadi palingan kalau ada waktu buat jalan-jalan kayaknya belum deh. Jadi pasti tiduran aja sih. Ini ya, kan jalan-jalan di alam mimpi itu. Iya. Anyway, Yunita, kalau di depan Yunita saat ini ada 1.000 anak muda Papua, apa yang pengen disampaikan? Yang pengen aku sampaikan buat teman-teman muda Papua, pertama jangan takut bermimpi. Dan ketika kita sudah bermimpi, jangan takut untuk mencoba menjalankan apa yang kita mimpikan. Karena lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Karena menurut aku tuh hidup adalah proses, mendengar, belajar, dan melakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dengar apa yang sudah kita sampaikan, kalau itu baik, silakan untuk dipelajari. Dan kalau misalkan cocok sama teman-teman, silakan untuk dilakukan. Seperti itu. Jangan takut untuk bermimpi gitu ya. Itu pun apapun yang sekarang Yunita lakukan sekarang ini kan berawal dari mimpi juga ya. Ya, berawal dari mimpi, berangan-angan. Kalau dari Tata sendiri apa yang pengen disampaikan Tata? Ya buat teman-teman yang ada di Papua atau adik-adik yang ada di Papua dalam bidang apapun atau mau untuk diproses, tetap sabar, selalu disiplin, mungkin saja. Oke, berproses, sabar dan juga disiplin untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ya Tata ya. Kalau dari Foni sendiri, apa yang pengen disampaikan?
buat anak-anak Papua, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Siapa lagi yang mau bangun Papua kalau bukan kita, generasi muda Papua? Mantap. Singkat pada jelas yang pada intinya adalah kita para generasi muda ini mempunyai potensi gitu ya untuk ikut membangun Indonesia, berkontribusi untuk Indonesia melalui prestasi-prestasi kita. Karena pahlawan zaman sekarang itu kan maju perangnya itu melalui prestasi ya. Baik. Anyway, sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih banyak ya informasi-informasinya yang disampaikan tadi oleh Tata, Yunita, dan juga Foni. Ya, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan kita bisa langsung ketemu in person, ketemu langsung gitu ya, untuk banyak cerita lagi. Anyway, sukses selalu Yunita, Mita, dan juga Yunita, Tata, dan juga Foni. Boleh nyalain mic-nya sekarang semuanya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, sukses-sukses, betah di Jakarta. Terima kasih Kak. Dan juga itu tadi sahabat Sonora perbincangan pada pagi hari ini ya bersama sosok-sosok inspiratif dari Bumi Cendrawasih. Ada pemain timnas sepak bola U19 Alfredo Tata, kemudian ada Miss Asia Global Indonesia 2020 ada Yunita Alanda Monim, dan juga ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ada Foni Beatrix Muguri. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan pastinya Tata, Yunita, dan juga Foni bersama Haria pamitan dulu. Selamat pagi dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.